Persebaya itu ibaratnya pabrik gula yang lama mati. Tapi mesinnya itu nggak rusak sebenarnya. Iya. Tinggal dibersihin, dirapiin lagi, maka dia kan bisa produksi lagi dengan baik. Dan dia adalah salah satu penghasil gula paling manis Di Indonesia. Coba bayangkan ya, dari 18 tim, mungkin setengah itu ada satu anak Persebaya pasti ada. Betul. Balik lagi ke Times Podcast bareng saya Amar Ramzi. Di depan saya ini udah ada sosok yang spesial. Persepak bolaan Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia pasti tahu lah siapa beliau. Mas Khairul Basalamah. Iya, Atau yang Mas. biasa dipanggil Cak Abud, Siap, Mas. Wan Abud. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Basalamah ini saudaranya Ustadz Salim Basalamah, bukan? Ada beberapa, memang kalau secara runtutan ada Turunan ya. ya masih ada saudara. Mas Abud, lama sudah tak terlihat nih dalam berkancah sepak bola di layar sepak bola Indonesia. Kemana aja hari ini? Gak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Gak kemana-mana. Saya berubah menjadi bonek layar kaca. Boleh kancah sama kayak saya. Ya, penikmat ya kerja aja. Sekarang saya ada beberapa pekerjaan, ada ininya, dan ya nggak kemana-mana sih. Saya tinggal di Sidoarjo kebetulan. Sekarang Sidoarjo. Iya, ngurusin anak gitu-gitu. Ya ada beberapa kesibukan. Sepak bola masih, tapi ya sepak bola fan aja. Oke. Buat sepak bola di komplek bapak-bapaknya. Terus kemudian anak saya kebetulan ikut sekolah sepak bola Di Sidoarjo. di Sidoarjo. Terus kemudian beberapa pengurusnya tuh minta saya untuk ya istilahnya ngasih saran atau apa gitu. Tapi saya nggak terlibat incas lah secara ya. Cuman biasanya kadang-kadang masih masukan dan sebagainya. Gitu aja sih. Berarti tetap ya Jawa Timur di Tetap Jawa Timur. Sudah kerasan nih. Ya, namanya tinggal lama di sini dari kecil jadi. betul. Iya. Baik, Mas Abud, ngelihat Mas Abud yang sekarang udah nggak ada di internal Persebaya, walaupun demikian kan pastinya sebagai fans tetap mantau perkembangan klub Persebaya hari ini. Yang menarik kemarin baru saja Mas Eri dan teman-teman bonek dan juga manajemen sudah bersepakat nih untuk duduk bareng untuk menandatangani 7 poin kesepakatan, yang mana pada intinya kalau teman-teman media banyak headline tuh Persebaya akhirnya bisa menggunakan kembali Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana menurut jenengan? Denger aja saya senang. Walaupun saya pengen lihat benar-benar gitu ya, karena saya pengen banget karena saya dulu 1001 cara saya pingin khususnya ke Gelora 10 November, pengen banget karena saya punya memori yang besar di sana. Saya tuh suka Persebaya karena om saya, ya almarhum Rusdi Baluan. Di situ karena memori saya tuh besar banget di sana. Gimana dulu mau beli tiket aja kayaknya tuh nggak ada uang. Tantangannya seru. Berangkat kebetulan di kompleks saya di Rungkut itu kompak gitu loh. Kalau berangkat tuh sampai urunan, bapak-bapaknya malam, ayo mana, terus kemudian nyewa bemo ya istilahnya. Bemo berangkat rame-rame, benar-benar memorable. Makanya ya saya seneng karena kalau buat saya adalah enggak hanya latihan, yang penting banget buat saya itu adalah kompetisi, Pembinaannya. Iya. Pemain muda. Itu maksudnya gini, apapun keadaannya, lagi perang, lagi rame, Karanggayam lagi, ya kemarin dirobohin ya, saya sedih banget. Karena jujur waktu zaman saya jahat, saya ajak perang memang. Saya jahat, saya salah. Pak Edi, Pak Eri, Pak siapapun, Pak Afgani, saya salah. Tapi saya memang jujur saya nggak percaya waktu itu. Saya nggak percaya. Dengan Pemkot? Nggak percaya sama Pemkot. Kenapa? Karena ya kalau sudah dihancurin terus kemudian ini, karena gini, kalau contoh lah ya, karena terbukti kan yang kemarin dihancurin, habis itu digembok, nggak bisa dipakai. Kalau misalnya gini, oke, kita hancurin sementara, pindah deh latihan di sini atau yang jelas nih. Iya, karena ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting. Karena apa? Ya Rizky Ridho tuh dari situ.
Betul. Siapa aja dari situ, banyak lah ya kalau mau ngomong. Binaan Nggak ada habisnya ya. tanah Karanggayam. Itu udah luar biasa lah. Irfan Jaya walaupun dia orang jauh dari Bantaeng, dia diterpa di situ. Hidayat di situ. Banyak Miswar dulu siapa, semua dulu kan datang. Saya memang saya ngawur ya. Saya sekali lagi saya minta maaf, saya dulu mau sudah tidur tinggal situ, rapiin, bersihin. Anak-anak tuh tinggal dulu lantai 2 gitu. Ya walaupun kalau malam serem katanya. Gitu sih Mas. Jadi kalau saya sih intinya iya terima kasih sama semua pihak yang ya dingin lah. Ya, harapan saya adalah ini kenyataan, tapi yang penting kalau ada apa-apa jangan korbanin anak-anak internal. Iya. Artinya bagi siapapun yang mencintai Persebaya memang Karanggayam adalah sesuatu sekali, adalah sesuatu yang sangat berharga, dan juga Gelora 10 November yang ada di sebelahnya. Saya juga ingat bagaimana dulu masih ya masa kecil jadi bonek, belum mampu beli tiket, ikut sama orang, ayo lebar nggak masuk. Makan lumpianya ya. Makan lumpianya. Lumpia walaupun atas tapi dicakon balik istilahnya gitu. Ngelawan. Oke. Seru itu seru banget. Itu memorable banget lah, nggak bisa hilang lah itu. Betul. Apalagi yang nggak ada mungkin di mana-mana itu apa? Stadion di dalamnya itu ada wit. Banyak pohon-pohonnya. Terus habis itu apa? Denger orang tuh lihat tapi ada yang bawa radio gitu. Wah, dengerin Mas Supangat. Pak Supangat saya ingat banget. Mikirin hampir saja. Padahal di sana nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Wah, jangkrik gitu. Padahal nonton banyak sekali itu. Jadi sambil bawa radio deh. Saya tuh inget banget kadang-kadang kalau itu. Ya seru lah, lucu lah, seru. Jadi memori yang indah banget lah. Dan hari ini di tangan Mas Asrul, manajemen Persebaya yang baru, dan terbukti Persebaya bisa menjelma menjadi sebuah klub yang profesional, dan Mas Sabut adalah salah satu yang berjasa untuk membawa Persebaya sampai hari ini bisa kembali dipandang oleh persepak bolaan Indonesia, di mana kita tahu sebelumnya vakum dalam cukup waktu yang lama. Mas Sabut adalah salah satu orang yang berjasa. Hari ini Mas Sabut walaupun tidak ada di dalamnya, sekali lagi tantangan atau sesuatu apa yang harus dipersiapkan oleh manajemen ke depannya di era pandemi ini, dan kita tahu lah Persebaya dengan bonek yang begitu besar pasti punya tantangan tersendiri untuk mengelolanya, untuk manage-nya. Apa yang akan menjadi catatan lah atau perlu dipersiapkan oleh manajemen? Saya rasa kalau saya berkomentar saya nggak pantas ya, karena sekarang Pak Asrul itu ada orang yang penuh perhitungan, dengan cermat semua yang diaturin. Saya ini manajer nggak sengaja. Jadi kalau Anda ngomong berjasa, ya bagian dari yang bersyukur bisa ikut aja saya sudah alhamdulillah. Karena kalau mau berjasa banyak banget. Karena di 2017 itu kita bisa gitu karena solid sih sebenarnya. Dari atas sampai ke bawah. Dari teman-teman bonek juga, karena asli Mas, kita tuh dijegal macam-macam. Kalau nggak solid selesai, dijegal nggak boleh penonton. Bonek ada di dalam stadion, dengerin nyanyinya dari sana, main tuh, waduh gila rasa. Dan ya luar biasa. Kalau sekarang sih saya rasa manajemennya udah bagus ya. Orang-orang terbaik. Pak Chandra itu saya belajar dari Pak Chandra. Ini orang hebat sekali. Orang kepercayaannya Pak Asrul, ya bagus lah, dia punya terobosan yang mungkin kalau kita mikir setahun, dia mikirnya udah 5 tahun ke depan. Dia lihat banyak anak-anak muda yang hebat lah gitu ya, maksudnya kan banyak Rizky Ridho siapa, termasuk ya Coach Aji sekarang. Terus mengorbitkan ya? Iya, yang paling penting buat saya adalah kalau saya, ya ini saran kecil aja saya, buat saya adalah persiapkan regenerasi dengan baik sih. Karena ya Anda tahu sendiri lah sepak bola kita ini ibarat gini, Persebaya itu ibaratnya pabrik gula yang lama mati, tapi mesinnya itu nggak rusak sebenarnya. Tinggal dibersihin, dirapiin lagi, maka dia kan bisa produksi lagi dengan baik. Dan dia adalah salah satu penghasil gula paling manis di Indonesia. Coba bayangkan ya,
dari 18 tim, mungkin setengah itu ada satu anak Persebaya pasti ada. Betul. Itu udah fakta bahwa berarti apa? Ini gudang, ini sebenarnya pabrik yang menghasilkan. Ini yang harus dihidupin. Ini yang harus disinergikan. Ini yang harus dibangun. Sebenarnya itu aja. Kalau yang lain udah bagus, semua orang terbaik lah sekarang, ada Pak Nanang, ada semuanya orang-orang bagus lah yang handling di timnya sampai ke urusan medianya udah. Ya Anda lihat udah bagus banget. Betul, sekarang ya. Betul. Menggiring opini apa, matur opininya, cara menatanya udah jauh bagus banget lah. Betul. Jadi sebenarnya sih tinggal itu, dan ya pastinya kita semua yang di luar itu ada support dan kasih kepercayaan tertinggi buat Pak Asrul, karena asli saya ini sebenarnya yang ngerasain banget bahwa kalau nggak gendeng banget sama bal-balan, nggak cinta, asli kalau hitungan bisnis nggak masuk ya, nggak masuk, habis duitnya banyak banget, habis duitnya nggak masuk ke akal, nggak kalau dia ngomong berimbang ya saya salah ntar ngomong ngedabrus enggak, tapi silakan kalau nanti suatu saat teman-teman nih ada yang jadi manajemen nanti akan tahu gimana getirnya di liga dan habisnya banyak banget. Apalagi liga kita masih penuh dengan ketidakpastian, banyak yang kadang Persebaya itu paling susah, perizinan paling susah. Anda kalau tahu kenapa kita itu, saya dulu pernah ya istilahnya rame gitu sama orang Persis, saya sering lah istilahnya gitu. Karena kita tuh sering gitu, kayak Piala Indonesia dulu, itu kan jomplang, ada yang ketemu sampai kayak ke Gorontalo atau bukan menjaga, tapi kitanya juga ngerasain susah banget. Perizinannya setengah mati. Teman-teman yang kedatangan kita itu juga ngurusin izin, saya nggak ngerti, padahal kita itu sudah punya fans relation. Betul. Saya dulu berangkat dari fans relation sebelum manajer. Saya dulu berangkat dari fans relation, terus kemudian kita atur nih untuk ini. Jadi ya itu kayak saya bingung apa sih salahnya kita, karena setiap masa ke kota itu kita datang, fans relation itu datang jauh sebelum yang ini, kita berkoordinasi dengan semuanya, dengan kepolisian, dengan ini, datang selalu kulonowon lah istilahnya, termasuk sampai supporter. Artinya kesulitan itu ya inilah bagian dari perjuangan Persebaya itu. Ya akhirnya kita hadapin, dan mungkin kalau saya sambil kemana akhirnya jadi kita akhirnya jadi paham dengan berbagai kondisi. Betul. Balik lagi ke pembinaan pemain internal yang kita tahu sendiri, Persebaya produktif lah dalam hal itu, Surabaya khususnya terus menelurkan pemain-pemain yang berkualitas. Nah, bicara pembinaan kaitan erat dengan SSB pastinya, atau klub-klub internal. Nah, ini kan kita ya sudah menjadi rahasia umum mungkin ya, bagaimana ada beberapa klub yang tidak masuk ke dalam internal Persebaya. Boleh nggak? Saya sebenarnya nggak mau komentarin itu karena gini, manajemen yang ketika kita di Mas Asrul membeli, kita dasuk, dan kemudian memang sempat ada permasalahan itu di sana. Cuman kita menyampaikan bahwa kami ini nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Historisnya. Karena masih, jadi gini, ada si versi A, versi B. Kalau saya waktu saya bilang udah, kalau memang ini maksudnya ini udah tempuh aja jalur hukum, itu lebih baik, sehingga ini, karena saya juga nggak bisa mengiyakan yang 10 itu masuk kemudian tidak mengiyakan yang 20, terus saya juga nggak mengiyakan yang 10, yang 20 ini seperti apa, karena ya semua itu masih berada di ranah opini. Nah, dan alat dengan ini masing-masing. Iya, maksudnya kan masih pendapat ya, karena kalau udah pendapat susah. Jadi kalau saya pikir kalau mau diselesaikan baik-baik adalah duduk, kalau memang nggak selesaikan dana hukum seperti Karanggayam gitu. Ya udah, kita ketemuan di sana, ya jelaskan, karena kan pasti ada suratnya, kan ada SK-nya, anggota sekian, ini sekian, karena semenjak sudah tidak boleh dikelola oleh Pemda, PT, maka itu sebenarnya jelas. Undang-undang PT kan jelas siapa pemilik sahamnya, anggotanya siapa saja, siapa yang keluar kan harus RUPS dan sebagainya. Jadi mestinya jalur situ aja lebih baik. Karena kalau berani di opini itu nggak akan selesai. Apalagi sekarang sosial media, capek banget. Jujur, sosial media itu kayak nggak ada orang yang mau salah. Dia biasa saya ini dia nggak terima, masuk lewat sini. Tapi
yang buat saya adalah jadi lupa bahwa ya Akar Persebayanya permasalahannya. kasihan, Mm-mm. anak-anak mudanya kasihan, kan sebenarnya akarnya itu. Mm. Jadi Persebayanya sendiri ini jadi atas nama pribadi lupa, tapi ngomongnya wah Persebaya ini tapi lupa. Anda banyak konflik ini Persebayanya yang kasihan. Anak-anak mudanya gimana? Anak-anak muda itu yang kelas-kelas SSB dan sebagainya, ini paling sering terbengkalai. Paling sering, cuman kan mereka di ranah yang nggak bisa apa-apa. Betul. gitu sih. Artinya waktu zaman jenengan sendiri belum pernah ada ya untuk upaya duduk bareng atau seperti Saya bukannya waktu itu enggak, karena jujur saja waktu Liga 2 waktu saya benar-benar tersita banget dan memang waktu itu saya serahkan, waktu itu memang sudah diminta oleh Pak Presiden, Pak Asrul, adalah itu ranahnya Pak Saleh Hanifah. Oke. Pak Saleh Hanifah sebagai direktur amatir yang sudah ditunjuk oleh semuanya, sifatnya adalah support aja sih, kita support. Saya sih support, saya nggak tahu karena saya tuh suka karena nggak ayam gitu. Saya nggak pernah ngomong, tiba-tiba datang. Saya makan di situ, saya seneng banget tuh, kadang-kadang kangen sama apa minyak Warung depan itu ya. Iya, yang di dekatnya itu suka makan situ terus pokoknya saya suka ambience di situ tuh kayak hiburan buat saya gitu. Jadi saya sering, jadi kalau yang ininya sih saya nggak pernah sampai spesifik ke sana, cuma saya pernah sampaikan, jadi apa yang disampaikan oleh, pernah ada yang datang ke saya terus saya bilang coba saya sampaikan ya, cuman saya bilang bahwa ini nggak punya ranah saya, karena sebenarnya di antara mereka sama mereka, karena kan tadinya ini ibaratnya kalau saudara bertiga puluh, yang 10 keluar rumah terus mau masuk lagi, kan ibaratnya begitu. Iya, Maka si yang yang Punya rumah, yang di dalam rumah. rumah inilah yang harus berembuk sebenarnya. Nah ini kan ibaratnya Pak Asrul membeli rumah ini, cuman membolehkan udah kamu nggak usah keluar, tetap di dalam rumah ini aja. Nah kasihan kan yang beli rumah ini ketibaan terus tiba-tiba ada orang dari luar, aku ini dulu ya di sini, bingung, sedangkan dia beli dalam keadaan legal, maksudnya bukannya ini kan beli PT-nya ada, semuanya ada dan semuanya didaftarkan secara resmi di Kemenkumham dan gitu-gitu. Jadi ya saya memang nggak mau berpolemik di situ karena satu memang nggak ngerti sih apa yang ini, karena masih katanya ini, Opini katanya tadi ini, ini. Kalau paling bagus dah go aja karena hukum, karena itu PT jelas sebenarnya. Mestinya, tapi balik lagi ke persennya. Harapannya sih ya kalau persen-persen itu bisa duduk, wah bagus lah. Tuh. Loncat ke persepak bolaan nasional. Siap. PSSI. Iya. Gimana jenengan lihat PSSI hari ini? Saya bingung sama PSSI sebenarnya. Ya, tapi ya sebenarnya sudah banyak ini yang, cuman ada beberapa hal yang istilahnya tidak. Ya saya dari dulu saya tuh sebenarnya gini, ada satu pernah yang saya tanyakan, terus kemudian langsung sama yang lain-lain langsung, karena saya tuh newcomer, anak baru, bukan nggak punya pengalaman track record satu pun tentang sepak bola. Terus saya menanyakan mengenai hak TV, hak siar TV untuk klub, karena ya Anda tahu kan ini sudah bukan rahasia umum bahwa hak siar TV itu di luar negeri, di semua negeri, bahkan terdekat di kita nih di Thailand ya, yang saya tahu, karena saya pernah ketemu salah satu ngurus itu, sudah bisa mereka tuh bergain dengan si stasiun TV-nya. Terus kemudian kan ada alasan bahwa kasihan teman-teman, ada beberapa yang nggak ini. Saya sebenarnya bilang, loh kalau emang dikasih ke kita, apa yang dikasih sama PT LIB subsidi itu, saya bisa lebihin. Untuk klub yang tadi nggak dapat tadi. Iya, jadi misalnya kan contoh kayak teman-teman di Jayapura kasihan. Itu sering ya bisa dikatakan benar nggak pernah, dulu pernah sih beberapa kali mungkin, tapi orang broadcast kan punya perhitungan ya, berangkatin CGI-nya ke sana, alat ininya, siarnya untuk pemancarnya, kemudian bawa kru segala macam, mungkin biayanya terlalu tinggi, saya nggak ngerti. Tapi ya kalau saya waktu itu sih saya memang agak ngawur gitu, saya bilang kalau emang ini saya bilang, bahkan kan misalnya klub-klub gede nih, Persebaya, Persija misalnya yang punya rating tinggi ya, Persib, terus kemudian Arema, ya Semarang masih ini, intinya yang inilah ya. Ini tuh kalau dikasih hak ini tuh kalau mensubsidi gitu untuk yang lain-lain bisa banget. Bahkan lebih dari yang dikasih. Iya, lebih dari dikasih sama dari liga yang udah
nilainya segitu, masih sering telat, masih sering macam-macam. Oh, gitu. Iya. Cuman ya sudah lah itu Iya, iya. faktanya. Tapi kita nggak ini. Kita sebenarnya ya masih oke lah. Liga kita tuh serunya karena penuh dengan gairah dan macam-macam ceritanya. Eskalasinya gini. Iya, sepak bolanya tuh, aduh ya, ceritanya lebih banyak daripada Bener. thriller olahraganya. Bener. Oke, tadi saya udah diingetin nih sama Mbak yang di belakang tuh. Siap. Jangan lama-lama katanya. Padahal masih betah. Oke, terakhir mungkin cabut kalau sekiranya ada klub besar yang menawari, Mas Abud, bantu kita dong. Ya enggak lah, mungkin mereka sudah punya ini. Saya bukan siapa-siapa, saya ini siapa-siapa. Memang ya ini kayaknya denger nih dia. Memang ada beberapa yang menawari. Ada selendingan-selendingan soalnya. Ada yang menawari memang ke saya, tapi saya punya concern tertinggi bahwa kalau mereka nggak punya apa ya concern terhadap anak muda, saya agak ragu mau ke sana. Oke. Jadi karena kalau dia berharap instan dan sebagainya, pasti mereka akan beli pemain. Akhirnya kurang sehat ya. Jadi akhirnya target ke kitanya juga pasti ngawur, pasti harus menang karena udah beli ini. Sepak bola nggak seperti itu. Intinya sih seperti itu. Tapi ya memang ada dari saya berhenti sampai ini baru beberapa hari yang lalu saya dipanggil ya. Tapi ya balik lagi sih, saya ya memang kemarin kurang serak karena kalau berharap instan saya nggak terlalu suka. Berharap instan bahwa dia akan datangin ini. Oke. Karena udah terbukti. Anda bisa lihat siapa tim yang Los Galacticos itu juara di Indonesia nggak ada. Siapa udah pernah? Iya. Madura udah pernah, Madura United dengan hebat. Iya, Anda lihat finish keberapa. Bahwa bukan berarti salah Los Galacticosnya, tapi preparing well timnya, siapin yang benernya. Nggak apa-apa, siapin yang bagus-bagus itu nggak masalah, tapi disiapin yang matang. Gitu sih. Artinya balik lagi ke idealisme bagaimana ini harus tumbuh dengan sehat. Ya harus begitu sih. Seperti yang sering dibicarakan oleh Presiden. Wah, itu orang hebat, Pak Asrul orang hebat. Saya beruntung sekali bisa kerja sama beliau. Ya saya inilah prajurit yang beruntung tiba-tiba naik, ding, jadi manajer prajurit itu. Gitu sih. Mau ngopi dulu? Siap. Kita nyoba CR1-nya. Jadi Mas Abud sekarang juga sibuk di CR1 nih. Kopi-kopian. Mantap, kopi bubuk spesial. Produk Gresik Mas ya? Ya, ini brand lokal yang nggak sengaja ketemu juga sama apa. Saya udah ada ini. Mas Abud yang hangat. Iya, jadi memang kesibukan saya terakhir di kopi ini. Kopi CR1 itu brand lokal yang alhamdulillah sekarang sudah mulai go nasional. Kita adalah kalau di e-commerce salah satunya di Shopee itu kita adalah top 30 dari 10.000 item barang kopi bubuk. Ya, jadi ya lumayan lah ininya. Inilah menyalurkan ide-ide saya sudah ini ngisi waktu. Mas. CR1. Ada yang kecil gini, ada yang besar. Ada lagi yang kiloan. Ada yang kiloan. Range harga? Ini 40 yang premium. Premium itu sebenarnya ngincernya ke cewek-cewek. Oh iya. Karena dia nggak terlalu soft, nggak terlalu keras, nggak ke lambung, nggak terlalu ini. Ngambil kopi mana Mas? Saya pokoknya Jawa. Jawa. Dampit, terus Temanggung, Jember. Rata-rata Jawa sih. Cuman terakhir itu udah Dampit sama Temanggung. Oke. Top ini. Cocok. Buat teman-teman yang hari ini nggak bisa datang langsung ke stadion, cuman boleh nonton dari rumah, wajib ada kopinya. Kalau lumpianya tuku dewe atau bikin sendiri. Tapi nggak tahu lumpia itu kayaknya harus memang magic makan di sana tuh agak magic, walaupun alot sudah tahu gigi mau copot, tapi tetap dicari. Luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Abud. Siap Mas, makasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Kami Times Indonesia pamit undur diri. Pada teman-teman Sobat Times, tonton terus channel Times Podcast dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih.